Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matamu ngawur dong. Kamera gue punya depan dan punya belakang. Analisis kegagalan keinginan diri belakang sepeda motor 150 dahuluan. Analisis kegagalan komponen industri merupakan sebuah data menyebabkan kegagalan hal yang dapat disebabkan oleh usia pakai, malfungsi atau kondisi membahayakan. Kegagalan pada komponen penting seperti D dapat sangat menentukan industri. Dia berperan penting dalam transmisi daya seperti pada sepeda motor dan mengurangi RPM. Kabur kamu tuh video kalau nggak kamu ada depan. Tujuan menganalisis penyebab kegagalan keinginan game dalam sepeda motor harus memenuhi untuk meningkatkan kegagalan. Ini jawab pertama yang mana itu terjadi meningkat game dengan berbagai hewan dan terhadap salah pengawasan. Yang kedua, jenis kerusakan yaitu patahan, deformasi, kausan dan torsi dapat terjadi pada meningkat game. Yang ketiga, analisis kegagalan. Metode analisis meliputi pengujian mikrostruktur, komposisi kimia, dan mekanikal patahan. Metode penelitian, pemilihan menentukan topik dan materi penelitian, pengamatan visual kegagalan D, melakukan pengamatan awal untuk melihat jenis kegagalan pada D, menentukan hipotesis kegagalan, memperkirakan jenis dan penyebab kegagalan D, mengambil spesimen, mengambil sampel dari bagian gear yang gagal dan tidak gagal untuk pengujian. Pengujian komposisi kimia, menentukan komposisi kimia material G. Pengujian metalografi, meneliti struktur mikromaterial G. Pengujian kekerasan fiber, mengukur kekerasan material G pada bagian gagal dan tidak gagal. Studi literatur, mengumpulkan teori dan materi terkait untuk mendukung penelitian. Pengujian simulasi solidbox, menganalisis kegagalan pada desain gear melalui simulasi. Analisis data dan pembahasan, menyusun dan menganalisis data pengujian serta simulasi berdasarkan teori dari literatur. Next. Identifikasi jenis kerusakan. Yang pertama itu patahan. Patahan dihubungkan dengan pilihan. Aku nyambung. Tanda-tanda kausan terlihat di rumah. Yang ketiga yaitu korupsi, tidak ditemukan tanda-tanda korupsi. Analisis mikrostruktur permukaan tanah. Nomor satu yaitu struktur butir. Struktur butir terlihat tidak teratur dari atas. Yang kedua yaitu fase logam pada belajar terlihat dalam struktur. Yang ketiga yaitu mekanika patahan, yaitu analisis stratigrafi menunjukkan patahan jelas. Analisis komposisi kimia. Itu kalau maksudnya. Ya. Keduanya Bu. Iya, itu kan bukan belum. Ngantar ketiga karbon 0,25%, tubuhnya 0,5%. Tingkat karbon dalam batasan spesifikasi, tingkat dioksida berbeda, tingkatnya itu 0,10%. Loy. Pembahasan penyebab kegagalan. Tes piringan gear mengalami seleksi tinggi saat beroperasi. Kelelahan material, retakan mikro berkembang dan menyebabkan patahan montas pada piringan gear. Retakan mikro terbentuk akibat karakteristik dan struktur butir yang tidak seragam. hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pengamatan visual. Kerusakan pada gear terlihat bulat tanpa indikasi kehilangan material. Dia juga akibat kuat dan mendadak seperti jantung. Kemudian komposisi kimia. Spektrometri menunjukkan material gear adalah baja AISI 10
trafik. Pengamatan struktur mikro menunjukkan perbedaan antara spesimen di lapangan tidak. Struktur valid pada spesimen dapat menunjukkan PVP menunjukkan adanya strength hardening sebelum kegagalan. Pengujian kekerasan spesimen. Nilai kekerasan spesimen gagal lebih tinggi daripada yang tidak gagal lebih strength hardening di tingkat area kegagalan. Tidak ada perubahan signifikan dalam nilai kekerasan karena pemakaian atau penularan. Ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa material pembuatan gear yaitu low carbon ISI 1010. Material ini memiliki dua struktur umum yaitu perlit dan ferrit yang sesuai dengan diagram P3C, di mana karbon sebesar 0,85% akan membentuk perlit dan ferrit. Terjadi strength hardening pada material gear yang menyebabkan kekerasan material di dekat daerah pertahanan tingkat, dan strength hardening menyebabkan adanya tegangan sisa hingga menyebabkan komponen patah atau mengalami kegagalan. Pada material jika tegangan tersebut melebihi kemampuan kekuatan dari material tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Jody Chandra dengan NIM 23106411. Untuk pertanyaannya, apa yang menyebabkan keausan pada piringan gear belakang motor 150 cc? Terima kasih. Wis. Yuran ngarep. Woi sih gimana? Oh, mulai mau ngarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayatullah. Ini saya akan bertanya kepada kelompok 3. Gejala apa yang ditimbulkan ketika piringan gear belakang motor 150 cc mengalami kegagalan? Udah. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Mas Dani sama Mas Ahmad. Salam duduk. Silakan dibuka nanti Oh enggak, enggak kalau setiap open itu salam. Oh, ini. Perkenalan ya. Ayo langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dani sama Mas Ahmad. Yang pertama, pertanyaan dari Mas Dani. Apa yang menyebabkan keausan pada piringan gear belakang motor 150 cc? Yang pertama, penggunaan yang berlebihan, perawatan yang kurang, kualitas piringan gear yang rendah, dan penggunaan oli yang tidak sesuai. Soal yang nomor 2, gejala apa yang ditimbulkan ketika piringan gear belakang motor 150 cc mengalami kegagalan? Yang pertama, suara berisik atau bergetar. Yang kedua, getaran pada kendaraan. Ketiga, kinerja motor menurun. Yang keempat, piringan gear aus atau retak. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapal Maroni dengan NIM 12. Saya ingin bertanya pada kelompok ini tentang bagaimana cara mencegah kegagalan piringan gear belakang pada motor 150 cc. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari masyarakat. Pertanyaannya tadi yaitu bagaimana cara mencegah kegagalan piringan gear belakang motor 150 cc. Ya. Nah, untuk jawaban sendiri yaitu yang pertama yaitu lakukan perawatan rutin, yang kedua ganti oli secara teratur, yang ketiga periksa dan ganti piringan gear yang sudah aus, dan yang keempat yaitu hindari penggunaan berlebihan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Dilengkapi